Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Dan di video kali ini Ibu akan membagikan sedikit materi tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Agar kalian bisa memahami materi ini, videonya bisa disimak sampai selesai ya. Association of Southeast Asian Nations atau yang sering disebut dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun ASEAN dibentuk oleh 5 negara, di mana 5 negara tersebut adalah yang pertama Indonesia, yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua ada Narciso Ramos yang merupakan perwakilan dari Filipina. Yang ketiga ada S. Rajaratnam yang merupakan perwakilan dari Singapura. Yang keempat ada Tun Abdul Razak yang merupakan perwakilan dari Malaysia. Dan yang terakhir ada Tanat Koman yang merupakan perwakilan dari Thailand. Adapun terbentuknya ASEAN secara resmi ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun isi dari Deklarasi Bangkok ada 5. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang lambang ASEAN. Warna merah melambangkan semangat dan dinamisme. Untuk warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Untuk warna kuning melambangkan kemakmuran, dan untuk warna putih melambangkan kesucian. Adapun arti simbol pada 10 tangkai padi di lambang ASEAN mengartikan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Adapun bentuk bulat pada lambang ASEAN berarti kesatuan ASEAN. Adapun ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Adapun batas kawasan ASEAN yaitu sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh dan India. Adapun bentuk geografis Asia Tenggara ada 4 tipe. Yang pertama kompak, di mana berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua protruted, berbentuk lebih kompleks dan seperti ada tangan. Contohnya negara Thailand dan Myanmar. Yang ketiga fragmented, di mana berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya negara Indonesia dan Filipina. Dan yang terakhir adalah elongated, di mana berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Letak astronomis memiliki arti sebagai letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sedangkan garis bujur adalah garis vertikal yang menghubungkan dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bisa dilihat dan dipahami pada gambarnya ya. Adapun untuk Asia Tenggara terletak pada 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun berdasarkan posisi geografisnya, sebagian besar negara di Asia Tenggara beriklim tropis dan hanya Myanmar saja yang beriklim subtropis. Adapun negara dengan iklim tropis memiliki 2 musim dalam 1 tahun, yaitu musim hujan dan kemarau.
Dan negara yang memiliki iklim subtropis memiliki 4 musim dalam 1 tahun, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Adapun di kawasan ASEAN yang termasuk negara maju adalah Singapura, di mana sektor ekonominya mengandalkan bidang industri dan jasa. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Yang kedua, kesehatan pada sebuah negara maju juga sudah terjamin. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dan handal. Oleh karena itu, angka kematian pada negara maju bisa ditekan dan harapan hidup penduduknya bisa tinggi. Yang ketiga, penduduk negara maju cenderung sudah sangat menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sudah menggunakan teknologi yang canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan tingkat impor, karena unggulnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki.